Ya, oke, mari kita sambung lagi. Kelanjutan dari novel Gunung Hua. Kepala biara nampak syok dan juga terkejut saat ia melihat teknik sempurna yang digunakan oleh Haeyeon tidak mempan saat menyerang Chungmyun. Bagaimana bisa itu terjadi? Haeyeon merupakan murid yang telah Shaolin persiapkan selama 100 tahun terakhir. Ia adalah lambang kesempurnaan. Jadi bagaimana bisa seorang murid kelas 3 dari sekte yang runtuh menahan serangan tersebut? Sungguh sangat sulit dipercaya. Kepala biara bahkan hampir kehilangan kewarasannya. Rencana yang telah ia persiapkan, panggung yang telah ia buat untuk menampilkan kesempurnaan dari Haeyeon nampaknya telah hancur. Kepala biara pun mulai menatap Haeyeon, lalu ia pun berteriak, "Haeyeon!" Tapi suaranya terhenti tak kala Chungmyun mulai memperagakan teknik yang sangat indah. Walaupun ia adalah kepala biara, tapi seluruh hidupnya masih didedikasikan untuk seni bela diri. Jadi saat melihat teknik Chungmyun, ia tak punya alasan untuk tak mengaguminya. Tapi ada hal yang aneh, itu karena teknik Chungmyun terlalu sempurna. Dan bagaimana bisa teknik tersebut kembali muncul? Gerakan indah Chungmyun yang melambangkan kesempurnaan akhirnya terhenti. Pedangnya tepat menghadap ke arah Haeyeon. Dan anehnya Haeyeon nampak seperti tersedot dan bam! Haeyeon bahkan merasa heran. Tiba-tiba sebuah serangan menghantamnya. Pakaian yang dikenakan Haeyeon bahkan sobek. Tapi anehnya Haeyeon sama sekali tidak menyadari kedatangan serangan tersebut. Wajah Haeyeon menjadi gelap. Teknik tersebut sangat sulit untuk dideskripsikan. Hingga akhirnya ia pun teringat dengan suatu teknik pedang hati. Tidak, itu terlalu sempurna jika dibandingkan dengan pedang hati. Tubuhnya mulai gemetar. Lalu ia pun mengingat, jangan-jangan apakah itu jalan seni bela diri? Jalan bela diri untuk menghancurkan lawan dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Atau apakah itu jalan bela diri untuk mengejar kekuatan penghancur yang lebih besar? Tidak, bukan itu. Jalan bela diri adalah sebuah jalan yang membentuk tubuh dalam bentuk bela diri yang sempurna. Dan itu adalah tujuan Haeyeon untuk mencapai titik tersebut. Anehnya, Haeyeon sempat berpikir bahkan jika seluruh hidupnya didedikasikan untuk bela diri, ia tidak akan mencapai titik tersebut. Jadi, bagaimana bisa seorang murid kelas 3 telah mencapai yang disebut jalan bela diri? Haeyeon pun nampak gugup. Ia bahkan menggigit bibirnya sendiri. Dan jika itu terus dilanjutkan, maka tangannya mungkin tidak akan pernah bisa digunakan lagi. Oleh sebab itulah, untuk menghadapi teknik Chungmyun selanjutnya, ia mempercayakan salah satu teknik terbaiknya, yaitu 100 langkah tinju ilahi. Cahaya keemasan mulai membaluti tubuh Haeyeon. Dan selanjutnya, sebuah gelombang besar pun dikeluarkan dari tinju Haeyeon. Tapi Chungmyun dengan santainya mengayunkan pedang yang ia gunakan hingga akhirnya gelombang serangan tersebut pun terbelah. Tapi nampaknya Haeyeon masih belum selesai. Tubuhnya masih bersinar dan selanjutnya tinju arahat, salah satu teknik terkuat yang dimiliki atau dikuasai oleh Haeyeon. Teknik tersebut bahkan bisa menghancurkan besi. Dan dengan percaya diri, Haeyeon pun melemparkan teknik tersebut kepada Chungmyun. Tapi lagi-lagi Chungmyun masih terlihat sangat santai. Haeyeon juga nampak terkejut dengan sikap Chungmyun. Siapa dia sebenarnya?
sebenarnya? Apakah Chungmyun menerapkan ajaran Buddha? Apa yang telah ia lalui sampai bisa mencapai titik tersebut? Apakah ia telah mengorbankan dirinya untuk kehidupan orang lain? Atau jangan-jangan ia telah mendapatkan pencerahan setelah memotong lengannya sendiri? Ada banyak dugaan, tapi Haeyeon sama sekali tidak bisa menebaknya secara pasti. Dan saat teknik Haeyeon mendekat, pedang Chungmyun pun mulai mengeluarkan bunga pelum. Sedikit demi sedikit bunga pelum mulai mekar. Teknik Haeyeon bahkan dimentahkan setelah terkena bunga pelum milik Chungmyun. Arena pun mulai ditutupi dengan warna merah bunga pelum. Lalu Chungmyun pun bergumam, "Pimpinan sekte senior, lihatlah, aku akan kembali membuat bunga pelum mekar di dunia yang telah kau lindungi ini." Tentu saja bunga pelum adalah lambang dari Gunung Hua. Bahkan Chungmyun nampak semangat hingga meneteskan air mata saat Jogul, Yuisul, dan bahkan Baekchun bisa menciptakan atau mengeluarkan bunga pelum milik mereka sendiri. Dan saat ini Haeyeon nampak sangat terkejut karena seluruh pandangannya ditutupi dengan warna merah. Ia bahkan tidak bisa membedakan apakah bunga pelum tersebut adalah fantasi atau ilusi, atau ternyata itu adalah hal yang nyata. Tapi ada satu hal yang pasti, kini pedang tersebut sudah siap untuk menebas lehernya. Dan di sisi lain dari tribun murid Gunung Hua, Baekchun pun berteriak, "Ia menang! Dasar bajingan gila! Chungmyun akhirnya berhasil mengalahkan Haeyeon." Tidak hanya Baekchun, Yeonjung dan juga Jogul juga mulai bersorak-sorai karena pada akhirnya Chungmyun memenangkan kompetisi. Tidak, Gunung Hua lah yang menang. Tapi suasana mulai berubah tak kala Yuisul memandang ke arah arena dengan tatapan aneh. Dan saat itu juga Baekchun dan yang lainnya mulai merasakan sesuatu yang janggal. Berpindah ke tribun milik pimpinan sekte Hodojin, melihat bagaimana Chungmyun menghancurkan salah satu teknik pertahanan terbaik milik Shaolin, yaitu cahaya cemerlang Buddha. Walaupun Haeyeon mungkin belum menguasai maksimal teknik tersebut, tapi masih suatu yang hebat saat Chungmyun bisa menerobosnya. Akhirnya ia bisa benar-benar melihat seseorang yang dikategorikan sebagai monster jenius. Beberapa pimpinan sekte lainnya juga setuju dengan pendapat Hodojin. Tapi beda halnya dengan para penatua dan juga kepala biara sekte Shaolin. Mereka telah mempersiapkan panggung ini, tapi ternyata seseorang yang telah mereka siapkan dikalahkan. Jika saja yang mengalahkannya adalah salah satu dari 9 sekte besar, mungkin tidak akan terjadi masalah yang besar. Tapi yang mengalahkan Haeyeon adalah Gunung Hua, sekte yang ditendang keluar oleh sekte Shaolin. Mungkin dunia murim kedepannya akan berantakan dan juga kacau. Hodojin pun melihat ekspresi kepala biara itu nampak sangat menyedihkan. Dan kepala biara pun mulai bergumam, bagaimana bisa ini terjadi? Amitabha. Kepala biara mulai menguatkan dirinya sendiri. Hal tersebut nampak seperti tidak nyata. Sosok yang paling ia andalkan kalah tepat di hadapan kedua matanya. Tentu saja itu bisa membuat kemuliaan Shaolin runtuh. Tapi kepala biara harus terlihat tegar di hadapan semua orang. Ia pun mulai membenahi pakaiannya. Ya, ia sendiri yang harus mengumumkan jika pemenang dari kompetisi ini adalah Gunung Hua. Walaupun itu berat, tapi ia harus terlihat legowo di hadapan semua orang. Dan
Saat kepala biara hampir mengumumkan sang pemenang, Chungmyun pun menginterupsi dengan senyuman licik. Awalnya kepala biara menganggap jika itu adalah senyum kebahagiaan atas kemenangan, tapi nampaknya itu agak berbeda hingga akhirnya Chungmyun pun berkata, "Maaf, aku Chungmyun dari Gunung Hua telah menyadari kekuranganku dan aku memutuskan untuk mundur dari pertarungan ini." Mendengar perkataan Chungmyun, kepala biara pun mulai membatu. Tidak akan ada yang pernah mengira jika Chungmyun akan mengucapkan kata menyerah setelah jelas-jelas telah memenangkan pertarungan. Murid-murid Gunung Hua tampak syok setelah mendengar deklarasi tersebut. Mulut mereka menganga tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Tapi dibandingkan murid Gunung Hua, kepala biaralah yang lebih terkejut. Ya, Chungmyun jelas unggul jauh dari Haeyeon. Lalu ia mengaku mengalah. Jadi jika seluruh orang mengetahui hal tersebut, maka sekte Shaolin bisa menjadi bahan tertawaan. Ia kembali bertanya, "Apa yang kau katakan? Menyerah?" Dan Chungmyun pun menjawab, "Ya, aku menyerah. Jadi selamat atas kemenangan sekte Shaolin." Tindakan Chungmyun memang nampak sangat sederhana, tapi memiliki banyak efek di belakangnya. Kepala biara bahkan hampir gila dan tidak bisa menahan diri atas keputusan Chungmyun tersebut. Tentunya itu lebih memalukan daripada dikalahkan. Dan Chungmyun sama sekali tidak mengubah keputusannya. Ia pun meninggalkan kepala biara yang nampak stres dan kembali ke tribun Gunung Hua. Murid-murid Gunung Hua juga mulai melontarkan kata-kata aneh kepada Chungmyun, tapi tidak ada yang meragukan keputusannya. Haeyeon yang tertunduk juga syok mendengar keputusan Chungmyun. Adapun kepala biara, para penatua sekte Shaolin pun mulai menguatkannya. Dan dengan itu pula, kemenangan Shaolin pun berjalan sesuai dengan prediksi awalnya. Akan tetapi, riak dari kompetisi bergerak ke arah yang berbeda. Oh ya, ada alasan lain kenapa Chungmyun tidak ingin menjadi juara. Karena itu semua diselenggarakan oleh Shaolin. Mendapat pujian dari Shaolin bukanlah keinginannya, dan itu bisa menunjukkan jika Gunung Hua masih berada di bawah 9 sekte besar. Jadi Chungmyun memberikan kemenangan kepada sekte Shaolin sesuai dengan apa yang mereka merencanakan. Dan Gunung Hua akan berjalan di jalannya sendiri. Di sisi lain, di tribun para pimpinan sekte, beberapa pimpinan sekte nampak mengeluh dengan akhir dari pertarungan. Apa? Menyerah? Apakah ia menganggap pertarungan ini hanyalah lelucon? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tidak banyak dari anggota mereka yang bersusah payah untuk mencapai final. Tapi saat sudah memenangkan pertarungan, Chungmyun malah menyerah begitu saja. Para pimpinan sekte pun mulai memandang ke arah Hodojin. Ya, karena tidak ada kepala biara, Hodojin bisa dibilang merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan para pimpinan sekte lainnya. Jadi mereka ingin mendengar bagaimana tanggapan Hodojin. Tentunya ia sudah mengerti maksud dari tujuan Chungmyun ataupun Gunung Hua. Memenangkan kompetisi ini sama saja seperti kau mendapatkan otoritas. Nah, tapi karena Gunung Hua tidak menginginkan otoritas tersebut, ia pun memberikan otoritas kepada runner up, yang artinya sama saja melemparkan kotoran ke wajah Shaolin secara langsung. Tapi Hodojin tidak mengatakan itu kepada para pimpinan sekte lainnya. Ia hanya tertawa lalu kembali berkata, "Hahaha, yang telah terjadi biarlah terjadi. Yang terpenting pemenang kompetisi ini adalah Haeyeon." Walaupun para pimpinan sekte banyak yang tidak bisa menerima hal tersebut, tapi karena keputusan sudah dibuat, mereka pun akhirnya tidak bisa melakukan apapun. Dan setelahnya terdengarlah suara tawa.
Dan itu ternyata berasal dari Tanggunak. Lalu ia berkata, maaf, aku tidak bisa menahannya. Sekte Shaolin adalah Shaolin, tapi aku hanya heran kepada para pimpinan sekte yang tidak bisa atau tidak mengerti tentang apa yang telah terjadi saat ini. Yang intinya adalah Tanggunak mengejek para pimpinan sekte karena mereka nampaknya tidak bisa melihat gambaran besar yang telah dilakukan oleh Chung Myun untuk mengubah masa depan Kong Ho. Adapun Tanggunak sendiri tentu saja ia harus bersiap karena keluarga Tang sendiri sudah menjalin hubungan pertemanan dengan Gunung Hua. Kembali ke tribun milik murid-murid Gunung Hua, Baekjun nampaknya ingin mengatakan sesuatu kepada Chung Myun, tapi Chung Myun malah mendorongnya dan berkata, "Senior, hentikan, ini bukan waktunya untuk aku mendengar ocehanmu." Lalu Chung Myun pun mulai berjalan tepat ke arah pimpinan sekte yang masih terduduk di sana. Lalu Chung Myun pun berkata, "Pimpinan sekte, maafkan aku karena telah melakukan hal yang kurang ajar. Aku akan menerima hukumannya, tapi tolong jangan kunci aku di dalam gua pelatihan karena itu sangat mengesalkan harus memakan pil setiap hari." Pimpinan sekte pun mulai menatap Chung Myun. Lalu ia berkata, "Chung Myun, ya pimpinan sekte, apakah kau melakukan hal tersebut sesuai dengan keinginan hatimu?" Dan Chung Myun pun menjawab, "Ya pimpinan sekte." Dan Hyun Jong kembali berkata, "Maka itu sudah cukup. Aku juga sangat yakin kau memiliki pemikiran atau alasan yang bagus kenapa kau melakukannya. Dan yang terpenting adalah kau telah menunjukkan keindahan dari teknik Gunung Hua." Mendengar hal tersebut, Chung Myun pun tertawa. "Hehehe, terima kasih pimpinan sekte." Tapi nampaknya Baekjun tidak puas dengan keputusan pimpinan sekte. Ia bahkan menatap Jogul, Yeonjung, dan juga Yuisul untuk juga mengatakan sesuatu kepada pimpinan sekte. Tapi semua orang hanya terdiam karena bingung harus berkata apa. Hingga akhirnya Hyun Yong pun muncul dan berkata, "Dasar kalian orang-orang bodoh, apakah kalian perlu untuk mengajari pimpinan sekte terkait apa yang harus ia lakukan? Jika pimpinan sekte telah mengatakan tidak masalah, maka itulah keputusannya." Dan kembali ke tribun para pimpinan sekte, semua orang hanya menatap Hyun Jong dengan tatapan kosong. Begitu juga dengan Haeyeon. Walaupun ia telah dinobatkan menjadi pemenang, tapi ia sama sekali belum sedikit pun bergerak dari tempatnya. Kembali lagi ke tribun murid Gunung Hua. Setelah mendengar perkataan Hyun Yong, Baekjun dan yang lainnya hanya bisa meminta maaf. Tapi Chung Myun terlihat tertawa cekikikan sambil bersembunyi di belakang pimpinan sekte. Tentunya itu membuat Baekjun dan yang lainnya kesal. Tapi mau bagaimana lagi? Begitulah Chung Myun. Ia sama sekali tidak berubah. Mungkin memenangkan kompetisi ini tidak ada artinya bagi Chung Myun. Dan akhirnya pimpinan sekte berkata, "Baiklah, jika tidak ada lagi, mari kita pergi." Mendengar hal tersebut, Baekjun pun menanggapinya begitu saja. Dan Hyun Jong kembali berkata, "Ya, seharusnya akan ada pemberian penghargaan. Tapi melihat situasi yang sangat kacau ini, jadi mungkin mereka harus menyelesaikan beberapa hal terlebih dahulu." Dan dengan itu pula Gunung Hua pun berniat meninggalkan aula pertarungan. Tapi sebelum itu Hyun Jong pun menarik lengan Chung Myun dan berkata, "Chung Myun, kau berdiri paling depan." Tapi Chung Myun menolak dan berkata, "Tidak, pimpinan sekte yang harus menjadi wajah dari Gunung Hua." Tapi Hyun Jong kembali menanggapinya, "Jika begitu, baiklah, mari kita jalan bersama." Tentunya itu membuat Chung Myun terkejut. Ia tidak pernah berpikir jika akan berjalan berdampingan dengan pimpinan sekte. Tapi karena pimpinan sekte telah mengatakannya, mau tidak mau ia harus melakukannya. Hyun Jong dan Chung Myun berada di baris depan. Di belakangnya ada penatua dan barisan terakhir adalah murid-murid Gunung Hua. Mereka berjalan meninggalkan tribun dengan penuh kebanggaan. Tapi tiba-tiba seorang pun berteriak, "Berhenti!" Ternyata itu adalah kepala biara. Ia pun mendekat dan berkata, "Apakah kalian akan pergi begitu saja? Ini tidak
boleh terjadi. Langit akan menghukum kalian dan tidak akan pernah memaafkannya. Juga, kalian tidak boleh bersikap terlalu sombong dan tinggi. Mendengar perkataan tersebut, Hyun Jong pun menatap Chung Myun dan Chung Myun lah yang menjawab perkataan kepala biara. Ia berkata, kami tidak butuh dimaafkan. Kepala biara pun langsung menanggapinya, apa? Chung Myun kembali berkata, tunggu, bukan kami yang sombong, tapi sekte Shaolin. Bukankah hal yang aneh jika kami harus meminta izin kepada Shaolin untuk melakukan beberapa hal? Mendengar hal tersebut, kepala biara pun langsung batuk darah. Ya, sebenarnya kepala biara sudah tidak bisa menahan dirinya tepat setelah Chung Myun mengatakan kata menyerah. Karena beberapa alasan, kondisinya sangat memprihatinkan. Bahkan Chung Myun juga mengatakan hal tersebut kepada kepala biara jika ia harus berhati-hati dan menjaga kesehatannya melihat kondisinya saat ini. Dan akhirnya Gunung Hua pun meninggalkan juga mengabaikan kepala biara. Setelahnya mulai terdengar suara teriakan dari belakang mereka. Apa yang kalian lakukan? Cepat bawa kepala biara ke ruang kesehatan. Dan dari barisan belakang, Baekhyun pun berkata, Chung Myun, bukankah ini berlebihan? Dan Chung Myun pun menjawabnya dengan tegas, tidak, ini tidak berlebihan. Adapun pimpinan sekte, dari apa yang terjadi, ia sadar harus berselisih dengan Shaolin untuk kedepannya. Tapi itu juga yang harus ia lakukan. Ia harus menjaga murid-murid sampai mereka tumbuh besar. Itulah tugasnya sebagai pimpinan sekte. Saat rombongan Gunung Hua mulai meninggalkan aula, para penonton pun mulai bertepuk ke arah mereka. Dan saat itu juga sejarah kembali menuliskan jika Gunung Hua telah kembali. Tapi suasana rombongan Gunung Hua yang penuh kebanggaan mulai berubah tak kala Chung Myun berkata, pimpinan sekte, mohon maaf sebelumnya, aku harus mengambil hasil taruhanku. Mendengarkan perkataan tersebut, seseorang pun berteriak, dasar kau bajingan gila. Tepat setelah pertarungan berakhir, rumor tersebar dengan cepat. Awalnya, rumor hanya membicarakan jika pemenang dari kompetisi adalah sekte Shaolin. Pada dasarnya itu adalah hal yang wajar dan sudah bisa diprediksi. Jadi tidak ada orang yang terkejut. Tapi setelah mendengar informasi lainnya, yaitu seharusnya pemenangnya adalah Gunung Hua, tapi mereka menolak kemenangan tersebut dan memberikannya kepada Shaolin, semua orang pun mulai menggila dan berusaha menyebarkan rumor tersebut ke siapapun yang mereka temui. Sebelumnya banyak orang yang tidak mengetahui Gunung Hua, bahkan melupakannya. Tapi nama Gunung Hua kembali bermunculan di berbagai macam tempat. Di sisi lain, tepatnya di penginapan murid-murid Gunung Hua, penatua Hyun Sang nampak khawatir, lalu ia pun berkata kepada pimpinan sekte, pimpinan sekte, apakah ini tidak masalah? Ya, yang ia lihat adalah murid-murid Gunung Hua sedang berpesta. Mereka bahkan memanggang babi dan meminum alkohol di halaman pekarangan sekte Shaolin. Padahal memakan daging saja sangat dilarang di sana. Tapi murid-murid Gunung Hua ini bahkan memanggang mereka langsung di tempat. Tapi sayangnya kekhawatiran Hyun Sang tidak ditanggapi baik oleh pimpinan sekte. Menurutnya, mau itu dipanggang di tempat kah, dipanggang di tempat lain lah, yang dilakukan murid Gunung Hua tetap salah. Akan tetapi ia senang melihat murid-murid yang bergembira. Tentu saja itu semua karena mereka telah bekerja keras selama kompetisi. Adapun Hyun Yong, saat ia mendengar perkataan Hyun Sang, ia mulai memakinya. Apa yang kau katakan? Aku sedang memberikan makan kepada anak-anakku. Apakah kau mencari muka kepada sekte Shaolin? Dan jika demikian, apakah kau pikir mereka akan berterima kasih? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Sejak apa
yang mereka lakukan saat pertarungan final, nampaknya hubungan antara kedua belah pihak mulai merenggang. Jadi mau tidak mau Hyun Sang yang awalnya protes hanya bisa menerima apa yang ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Adapun murid-murid biasanya mereka melarang Chungmyun untuk minum secara berlebihan, tapi kali ini tidak ada yang melarangnya. Bahkan mereka ikut minum seperti Chungmyun. Semua orang menikmati hasil dari kerja keras mereka selama kompetisi. Dan tentunya ada satu hal yang paling penting bagi Hyun Jong. Mereka harus mendukung murid-murid apapun yang mereka lakukan, karena merekalah yang akan menjadi masa depan Gunung Hua. Dan setelahnya situasi pun menjadi semakin kacau dan ramai tak kalah Chungmyun memaksa menenggukan alkohol ke murid-murid yang tidak meminumnya. Bahkan beberapa di antaranya meminta tolong kepada pimpinan sekte, walaupun Hyun Jong hanya melihatnya dengan senyuman. Di sisi lain, seorang biksu pun mendatangi kediaman Gunung Hua. Ia berkata, apakah ada orang di dalam? Tapi setelah mengatakan beberapa hal, tidak ada satupun yang muncul. Biksu tersebut pun mulai memasuki gerbang, dan alangkah terkejutnya saat melihat ruangan tersebut porak-poranda. Ia bahkan sempat berpikir, apakah sekte ini sedang diserang? Tapi nampaknya itu tidak mungkin. Biksu itu pun mulai berjalan, dan ia lebih terkejut lagi saat ia melihat botol alkohol dan juga tulang babi yang berserakan. Melihat kejadian tersebut di dalam sekte Shaolin, biksu itu hanya bisa berkata Amitabha, Amitabha. Ia melihat semua hal yang dilarang di sekte Shaolin tepat di depan matanya. Api unggun, memanggang babi, dan bahkan alkohol. Hingga akhirnya Chungmyun pun secara tidak sengaja bertemu dengan biksu tersebut. Chungmyun pun berkata, oh maaf, ada apa? Lalu biksu yang bingung itu mulai menjawab, apakah ada pimpinan sekte? Dan Chungmyun pun menunjuk ke arahnya yang saat itu sedang beristirahat. Perlukah aku membangunkannya? Dan biksu itu pun menjawab, tidak, aku akan menunggunya. Chungmyun kembali berkata, bukankah kau ingin berbicara dengannya? Dan sang biksu kembali menjawab, tidak, aku hanya ingin menyampaikan pesan dari kepala biara. Mendengar kata kepala biara, Chungmyun yang sebelumnya terlihat mabuk kini mulai menjadi serius. Setelahnya, Chungmyun pun mulai membangunkan pimpinan sekte yang ikut pingsan karena terlalu banyak minum alkohol. Situasi itu terjadi begitu saja karena ia terbawa suasana. Pimpinan Hyun Jong bahkan nampak malu dan kikuk saat berhadapan dengan biksu yang diutus oleh kepala biara. Ia sedikit malu menunjukkan sisi lainnya kepada orang lain. Adapun si biksu, ia hanya bisa menahan diri. Jika saja bukan karena perkataan kepala biara, mungkin saat ini ia telah berteriak ke seluruh anggota Gunung Hua saat melihat api unggun, daging, dan juga alkohol. Dan untuk menenangkan dirinya, Hyun Jong pun memerintahkan Chungmyun untuk membawakan air putih kepadanya. Lalu Chungmyun pun memberikannya sebuah botol labu. Nah, di sini Hyun Jong sedikit trauma. Apakah itu alkohol? Lalu Chungmyun pun menjawab, hei, tidak mungkin. Pimpinan sekte ini hanya air biasa. Melihat botol labu membuat Hyun Jong trauma karena sebelumnya ia meminum alkohol dari sana. Setelah situasi mulai terkendali, akhirnya Hyun Jong mulai berbicara dengan utusan tersebut. Ia berkata, apa yang bisa aku bantu? Lalu si biksu pun berkata, kepala biara menyampaikan jika ia ingin berbicara lagi dengan Anda. Mendengar hal tersebut, Hyun Jong pun
menanggapinya. Jika itu masih sama dengan masalah terakhir kali, nampaknya tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Tapi sang utusan pun kembali menanggapinya, tidak, ini adalah hal lain yang berkaitan dengan Gunung Hua, masa depan Kong Ho, dan juga hal-hal penting lainnya. Mendengar penjelasan tersebut, Chunmin pun berkata, kenapa terdengar terlalu megah ataupun mewah. Mendengar perkataan Chunmin, sang biksu hanya bisa bergumam, dasar bocah tidak sopan. Tapi lagi-lagi ia harus menahan dirinya karena permintaan kepala biara. Ia juga kembali berkata, naga ilahi Gunung Hua, kepala biara juga mengatakan jika Anda harus ikut. Dan pada akhirnya Hyun Jong pun tidak punya alasan untuk menolak undangan tersebut. Setelah si biksu meninggalkan mereka berdua, Hyun Jong pun bertanya kepada Chunmin, bagaimana menurutmu? Dan Chunmin pun menjawab, ya mungkin saja masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Hyun Jong kembali berkata, jadi apa yang harus kita lakukan? Dan Chunmin pun menjawab, aku tidak tahu. Mendengar hal tersebut, Hyun Jong pun menanggapinya, apa? Kau tidak tahu? Di dalam hatinya ia pun bergumam, apakah aku harus mempercayai bocah idiot ini? Dan Chunmin kembali berkata, tapi ada satu hal yang pasti, aku tidak ingin berurusan dengan sekte Shaolin. Tapi setelah mendengar jawaban Chunmin yang kedua, Hyun Jong hanya bisa mengangguk dan setuju. Baru saja kemarin kepala biara batuk darah setelah melihat perlakuan Chunmin. Tapi ia harus kembali bertemu dan berbincang dengannya. Walaupun itu sangat sulit dan memberatkan hatinya, tapi mau tidak mau ia harus kembali menemuinya. Dan dengan itu Chunmin dan juga pimpinan sekte pun mulai berjalan menuju kediaman kepala biara. Dan suasana sekte Shaolin telah berubah sepenuhnya. Baru beberapa hari yang lalu di sana nampak sangat ramai, tapi tepat setelah pertarungan ataupun kompetisi berakhir, suasana sudah mulai mereda. Setiap orang yang pergi ke sekte Shaolin sudah kembali ke tempat mereka masing-masing. Dan beberapa saat kemudian, baik itu Hyun Jong dan juga Chunmin pun tiba di ruangan kepala biara. Kepala biara pun menyambut kedatangan mereka berdua dengan ramah. Tidak sampai di situ, kepala biara juga menyuguhkan teh kepada kedua tamunya. Setelahnya, kepala biara pun berkata, pimpinan sekte, nampaknya Anda baru saja bersenang-senang. Tentu saja perkataan tersebut membuat Hyun Jong bingung. Hingga akhirnya kepala biara pun kembali berkata, aroma alkohol tercium sangat sengat. Mendengar hal tersebut, wajah Hyun Jong pun mulai memerah. Lalu ia pun berkata, oh maaf, aku terpaksa melakukannya untuk menemani murid-murid. Lalu kepala biara pun menanggapinya tanpa kemarahan. Ia bahkan berkata, ya aku bisa memaklumi atau memahami hal tersebut. Tapi apa yang dilakukan Gunung Hua pada pertarungan final kemarin membuat posisi sekte Shaolin menjadi sangat sulit. Mendengar perkataan tersebut, Hyun Jong pun terdiam. Lalu kepala biara pun melanjutkan perkataannya. Tapi aku tidak bisa menyalahkan Gunung Hua karena yang memulai semuanya adalah sekte Shaolin. Mendengar perkataan tersebut, Chunmin pun langsung menanggapinya. Jika perkataan Anda keluar tepat sebelum pertarungan atau sebelum babak final, itu akan memiliki sebuah arti. Tapi kali ini itu sudah terlambat. Kepala biara paham akan hal tersebut. Ia meminta maaf karena ketidaktahuannya. Pada titik ini kepala biara nampak benar-benar sangat menyesal. Tapi Chunmin sedikit bergumam. Lihat saja, jika ia berkata ingin membawa Gunung Hua kembali ke 9 sekte besar, aku akan
bahkan mentato bunga plum di kepalanya. Tapi untungnya kepala biara tidak mengatakan hal tersebut. Ia pun kembali menjelaskan, ada hal yang penting ingin ku sampaikan dan meminta tanggapan Gunung Hua. Lalu ia pun memerintahkan beberapa biksu untuk memasuki ruangan. Dan alangkah terkejutnya Hyunjong karena para biksu tersebut membawa sebuah peti. Lalu kepala biara kembali menjelaskan, aku mengutus 3 orang untuk mengintai pergerakan atau tanggapan Istana Laut Utara terhadap wilayah barat. Dan ketiga biksu tersebut malah kembali dengan peti mati. Hyunjong sedikit berpikir apakah terjadi bentrokan antara mereka dengan Istana Laut Utara. Ternyata itu bukan jawabannya. Saat peti mati tersebut dibuka, Chung Myun bahkan sampai mengeluarkan aura membunuh yang sangat mematikan. Walaupun itu hanya sesaat, kepala biara bahkan sempat terkejut. Saat itulah Chung Myun mulai berkata, Sekte Iblis, ya benar, ada beberapa jejak dari serangan Sekte Iblis di tubuh 3 pemuda Shaolin tersebut. Ekspresi Chung Myun berubah sepenuhnya, dari yang santai kini terlihat sangat serius. Dan Chung Myun pun berkata, tolong ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum kembali menjelaskan, peti mati tersebut pun kembali dibawa oleh para biksu. Jadi sebelumnya Sekte Shaolin telah melihat pergerakan dari Sekte Iblis. Semua itu tepat sebelum kompetisi dimulai. Dan anehnya pergerakan mereka malah terlihat di Laut Utara. Oleh sebab itulah kepala biara menugaskan 3 orang untuk melihat apa yang terjadi di Laut Utara. Dan alhasil ketiganya malah menemui ajal mereka. Sebelumnya kepala biara telah menceritakan hal tersebut kepada para pimpinan sekte, akan tetapi hanya sekilas saja. Kali ini ia menceritakan segala sesuatu yang telah terjadi. Itu bahkan membuat Hyunjong terkejut. Sekte Iblis bukanlah sekte yang hanya bisa ditangani dengan mempersatukan 9 sekte dan 5 keluarga besar. Tapi Hyunjong masih tidak mengerti kenapa kepala biara menceritakan hal tersebut kepada dirinya. Ia pun menanyakan alasannya dan kepala biara pun menjawab, tidak bisakah Gunung Hua untuk pergi atau mengintai Laut Utara? Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Hyunjong terkejut. Apa? Pergi ke Laut Utara? Dan kepala biara pun kembali menjelaskan, ya tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut selain Gunung Hua. Tentu saja itu adalah alasan yang masih membuat Hyunjong bingung. Hingga akhirnya ia pun mulai memahami arah perkataan kepala biara saat ia kembali menjelaskan. Anda pasti sudah tahu 9 sekte besar memiliki hubungan yang buruk dengan 5 istana. Dan selama 100 hari terakhir, Sekte Shaolin bahkan tidak bisa memasuki Istana Utara. Tapi baru-baru ini aku mendapatkan kabar ada sekte yang bahkan menjalin hubungan dengan salah satu istana. Hyunjong pun langsung berkata, apakah maksudmu hubungan Gunung Hua dengan Istana Binatang Nanmam? Dan kepala biara pun mulai mengangguk. Aku tahu ini bukanlah tugas yang mudah, tapi hanya Gunung Hua yang memiliki hubungan dengan salah satu istana. Aku yakin dengan hubungan tersebut kalian bisa berkomunikasi atau bahkan tidak terjadi permusuhan saat mengunjungi Istana Utara. Jadi aku mohon itu semua demi perdamaian dunia. Hyunjong pun mulai terdiam sambil berpikir apa yang harus ia lakukan dengan permintaan tersebut. Dan saat itulah Chung Myun kembali berkata, apakah hanya ini informasi yang Anda miliki terkait dengan kultus atau sekte iblis? Sayangnya hanya itu saja informasi yang sekte Shaolin miliki. Chung Myun pun mulai berpikir informasi tersebut mungkin memang benar adanya.
bekas dari teknik kultus iblis yang ditinggalkan di tubuh para anggota Shaolin menunjukkan jika beberapa di antara mereka telah menunjukkan kemajuan dalam hal seni bela diri iblis. Dan jika saat ini mereka bergerak di utara, ada kemungkinan jika sekte iblis berusaha untuk merebut istana utara. Jika itu bisa terjadi, mungkin itu akan menjadi markas baru mereka dan tentunya itu akan merepotkan. Lalu Chungmyun kembali berkata, "Baiklah, jika tidak ada lagi informasi yang bisa Anda berikan, kami akan pamit pergi." Mendengar perkataan Chungmyun tentu saja membuat kepala biara terkejut. "Apa? Kalian ingin pergi? Tapi ceritaku belum selesai." Dan Chungmyun pun menanggapinya, "Ya, aku sudah mengerti maksud perkataan Anda. Jadi intinya kalian meminta Gunung Hua untuk pergi ke Laut Utara karena Gunung Hua memiliki hubungan dengan Istana Binatang Nanmam yang hubungan tersebut tidak bisa dimiliki oleh sekte lainnya. Bukankah begitu?" Dan kepala biara pun mengangguk. "Ya, itu benar." Lalu Chungmyun kembali berkata, "Tapi kenapa harus Gunung Hua? Kenapa tidak sekte Shaolin atau Wudang saja?" Kepala biara kembali berkata, "Bukankah sudah aku katakan alasannya? Oh, tentang hubungan dengan Istana Binatang Nanmam. Lalu, kenapa kalian tidak mencobanya? Apakah kau pikir Gunung Hua menjalin hubungan dengan Istana Binatang Nanmam begitu saja? Dan jika Gunung Hua bisa memiliki hubungan dengan Istana Binatang Nanmam, kenapa kalian tidak berusaha untuk menjalin hubungan juga?" Kepala biara hanya bisa terdiam dengan penjelasan Chungmyun. Ia tahu benar itu semua karena apa yang telah terjadi di masa lalu. Jadi Gunung Hua nampak acuh tak acuh dengan 9 sekte besar. Oleh sebab itulah kepala biara berkata akan memberikan imbalan atau hadiah jika Gunung Hua pergi ke Istana Utara. Mendengar kata hadiah, Chungmyun yang awalnya abai kini nampak bersemangat. "Hadiah? Bisa kau katakan apa yang akan kau berikan?" Dan saat itulah seorang biksu memasuki ruangan sambil membawa sebuah kotak. Chungmyun nampak heran, itu bukan kotak yang besar, jadi tidak mungkin isinya adalah uang atau emas. Jadi kemungkinan itu adalah barang. Lalu Chungmyun pun bertanya, "Apa itu?" Dan kepala biara pun menjawab, "Ini adalah sebuah kotak dan ada hadiah di dalamnya." Itu membuat Chungmyun semakin penasaran. Ia meminta kepala biara untuk melihatkan benda apa yang ada di dalam kotak tersebut. Lalu saat apa yang ada di dalam kotak tersebut terungkap, Chungmyun nampak terkejut. Tapi Hyunjong masih penasaran kenapa Chungmyun bisa begitu terkejutnya. Padahal di dalam kotak tersebut hanya ada sebuah pedang dengan sarung yang nampak tua. Tapi itu nampaknya merupakan pedang ilahi. Saat melihat pedang tersebut, Chungmyun hanya bisa bergumam, kenapa benda itu bisa ada di sini? Dan kepala biara mulai menjelaskan, ini adalah pedang ilahi yang diberi nama Awan Ungu. Mendengar nama pedang tersebut, akhirnya Hyunjong pun paham. Pedang ilahi Awan Ungu adalah pedang yang melambangkan Gunung Hua. Itu dimiliki oleh pimpinan sekte dari generasi ke generasi. Hanya saja pedang tersebut hilang saat pertarungan terakhir melawan sekte iblis. Hyunjong yang sebelumnya tenang bahkan nampak sangat tergiur setelah mengetahui hadiah yang ditawarkan oleh kepala biara. Mata Chungmyun masih terfokus kepada pedang ilahi Awan Ungu atau pedang Zaha yang ada di depannya. Itu adalah pedang yang sehari-hari ia lihat di pinggang pimpinan sekte. Kenapa benda itu ada di sini? Begitu juga dengan Hyunjong, ia tidak bisa menahan dirinya saat melihat benda suci tersebut. Ya, di dalam sekte itu adalah simbol yang menunjukkan kekuatan sekte. Tidak hanya Gunung Hua, semua sekte memilikinya, seperti giok hijau yang dimiliki oleh Shaolin. Tapi Hyunjong juga nampak marah. Benda yang hilang 100 tahun lalu kini muncul di hadapannya. Ia pun berkata dengan nada yang agak tinggi, apakah sekte Shaolin menyimpannya selama ini?
Kepala biara menyadari dan paham benar kenapa Hyunjong nampak marah. Lalu ia pun menjawabnya, "Tidak, kami baru menemukannya belum lama ini dan Shaolin harus membayar mahal untuk mendapatkannya. Kau boleh mengambil pedang ini sebagai hadiah dari pergi ke Laut Utara." Hyunjong yang sangat mengerti betapa pentingnya senjata ilahi bahkan menganggap jika itu bukanlah kesepakatan yang buruk. Lalu kepala biara pun kembali memasukkan pedang tersebut ke dalam kotak dan mendorongnya ke arah Hyunjong. Lalu ia berkata, "Kau boleh membawanya sekarang." Tentu saja itu membuat Hyunjong terkejut. Kepala biara kembali menjelaskan, memang saat ini Sekte Shaolin dan Gunung Hua memiliki hubungan yang tidak terlalu baik. Tapi anggap saja ini sebagai hubungan saling mempercayai satu sama lain. Tapi tiba-tiba Chung Myun mengambil pedang tersebut dan mengeluarkannya dari sarung. Melihat pemandangan tersebut dan juga ekspresi Chung Myun yang tidak biasa, baik itu Hyunjong dan juga kepala biara sama sekali tidak bisa memahaminya. Tapi kepala biara yakin jika rencananya gagal. Chung Myun yang selalu saja marah kini nampak berbeda. Setelah mengamati pedang tersebut, Chung Myun pun kembali berkata, "Dan apalagi yang akan kau berikan?" Itu adalah pertanyaan yang membuat kepala biara terkejut. Apakah itu masih kurang? Ini adalah senjata ilahi milik Gunung Hua. Nah, apakah kau tidak mengetahui arti dari senjata ilahi sekte? Sambil menghela nafas, Chung Myun pun kembali berkata, "Kepala biara, nampaknya Anda tidak mengerti akan sesuatu karena terlalu lama tinggal di pegunungan. Aku adalah murid Gunung Hua. Kenapa Anda yang menilai seberapa pentingnya besi berkarat ini kepada Gunung Hua? Juga Gunung Hua tetaplah Gunung Hua walaupun tanpa benda suci ini." Kepala biara pun kembali menanggapinya, "Naga ilahi Gunung Hua, nampaknya kau benar-benar tidak mengerti tentang benda suci ini. Leluhurmu pasti akan marah karena mengabaikannya." Hyunjong juga sebenarnya sama terkejutnya dengan kepala biara. Ia tidak menyangka jika Chung Myun akan mengatakan kata-kata tersebut tepat di hadapannya. Lalu Chung Myun pun kembali menjawab, "Ya, aku tahu dan bukankah sudah aku jelaskan apalagi selain pedang ini yang akan kau berikan sebagai imbalan? Apakah tidak ada uang ataupun emas? Juga istana Laut Utara sangatlah berbahaya. Apakah menurutmu leluhur kami lebih mementingkan sebuah benda daripada nyawa murid-muridnya? Jika tidak ada lagi yang bisa kau berikan, kau bisa menyimpan pedang tersebut. Itu masih lumayan bagus. Aku yakin Sekte Shaolin bisa menghadapi masalah di Laut Utara dengan bantuan pedang tersebut dan Kang Ho akan kembali aman dan tentram. Jika bukan Sekte Shaolin, siapa lagi yang bisa melakukan hal tersebut? Bukankah begitu pimpinan sekte?" Hyunjong yang masih bingung hanya bisa menjawab, "Ya, sepertinya begitu." Kepala biara masih nampak syok dengan kata-kata Chung Myun. Sebelumnya ia mengira jika dirinya menang, tapi ternyata pemikiran Chung Myun tidak bisa diprediksi. Ia pun kembali berkata, "Tapi ini demi masa depan Kang Ho." Sebelum meninggalkan kepala biara, Chung Myun pun menjawabnya, "Masa depan? Nampaknya Anda lupa apa yang terjadi dengan Gunung Hua setelah berkorban sedemikian rupa 100 tahun yang lalu. Gunung Hua telah mendapatkan dan juga kehilangan banyak hal terkait insiden tersebut. Aku berharap jika Sekte Shaolin juga bisa merasakannya." Dengan itu, Chung Myun dan juga Hyunjong pun meninggalkan kepala biara. Walaupun saat itu kepala biara terus mengoceh, tapi Chung Myun tidak mempedulikannya. Setelah meninggalkan kepala biara, Chung Myun pun mulai mengoceh, "Pedang ilahi pantatmu, apakah itu lebih penting daripada nyawa murid-murid?" Dan ia juga berbicara tentang leluhur. "Akulah di sini leluhurnya." Berani-beraninya ia mengatakan hal tersebut tepat di hadapanku. Hyunjong yang masih belum rela meninggalkan pedang ilahi tersebut pun berkata, "Chung Myun, apakah tidak apa-apa kita tidak mengambilnya?"
Dan Chumin pun berkata, ya. Sambil menatap langit-langit, Chumin pun bergumam, jika para seniorku mengetahui tindakanku saat ini, mereka pasti akan setuju denganku. Tapi tiba-tiba ia mendengar sebuah jawaban. Dasar bocah nakal, cepat kembali dan ambil pedang tersebut. Tapi Chumin menjawabnya dengan senyuman, hehehehe, nampaknya aku tidak bisa karena tubuhku masih sakit. Di sisi lainnya, seorang biksu pun memasuki ruangan kepala biara dan berkata, "Kepala biara, apa yang harus kita lakukan?" Ia nampak kesal dengan pengabaian yang dilakukan oleh orang-orang Gunung Hua. Tapi saat itu kepala biara menanggapinya dengan santai. "Kau harus menahan amarahmu. Apakah kau tidak mengerti arti dari senjata ilahi sekte? Bukan hanya sebagai simbol, itu juga melambangkan sejarah yang telah hidup di dalam sekte tersebut. Coba pikirkan bagaimana jika tongkat giok hijau milik sekte Shaolin jatuh ke tangan orang lain." Dan biksu tersebut pun menjawab, "Tentu saja kita akan merebut kembali senjata tersebut walaupun harus mengorbankan nyawa." Mendengar penjelasan tersebut, biksu itu pun berkata, "Kepala biara, apakah Anda yakin? Seperti yang Anda ketahui, sekte Gunung Hua selalu mengambil langkah yang berbeda dengan Shaolin." Sebetulnya biksu ini selalu mempercayai perkataan kepala biara. Tapi sejak hadirnya Gunung Hua, prediksi kepala biara selalu saja salah. Itulah mengapa ia saat ini nampak sedikit ragu. Tapi walau begitu, ia sama sekali tidak bisa membantah perkataan kepala biara. Lalu kepala biara pun kembali menjelaskan, "Aku memang tidak mengenal pimpinan Hyunjong dengan baik, tapi aku sangat yakin jika ia merupakan seorang Taois sejati. Jadi tidak mungkin ia akan mengabaikan jika terjadi kekacauan di Kangho. Lihat saja, besok pagi mereka akan kembali datang menemuiku dengan kaki mereka sendiri." Keyakinan terlihat jelas di wajah kepala biara. Keesokan paginya, "Apa? Mereka telah meninggalkan Shaolin? Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Kenapa ini bisa terjadi?" Biksu yang membawa laporan nampak sangat terkejut karena ini pertama kalinya baginya melihat kepala biara bersikap tidak tenang. Kepala biara bahkan bertanya, "Kemana orang-orang Gunung Hua pergi?" Tentu saja itu adalah pertanyaan konyol karena pastinya mereka akan kembali ke sekte mereka. Biksu itu juga menjelaskan jika Gunung Hua telah meninggalkan penginapan tepat sebelum matahari terbit. Saat ini kepala biara nampak seperti orang gila karena tidak bisa menahan atau mengendalikan emosinya. Walaupun terkadang ia menenangkan dirinya dan berkata, "Amitabha," tapi setelahnya ia kembali menggila. Bahkan kepala biara juga berkata, "Dasar Gunung Hua idiot." Mendengar hal tersebut, biksu itu pun menenangkannya. "Kepala biara, tenanglah. Seseorang mungkin akan mendengar perkataan Anda." Dan kepala biara pun menanggapinya, "Apakah kau bodoh? Bagaimana bisa aku bersikap tenang? Kita akan masuk neraka." Kepala biara masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa Gunung Hua telah meninggalkan Shaolin. Gunung Hua memang gila, tapi sekte iblis jauh lebih gila dibandingkan mereka. Oleh sebab itulah kepala biara menginginkan jika Gunung Hua menjadi tombak Shaolin di masa depan. Kepergian mereka tentu saja mengacaukan seluruh rencana yang telah ia persiapkan. Kepala biara terus saja berteriak layaknya orang gila, "Dasar Gunung Hua, naga ilahi Gunung Hua idiot, lihat saja, aku akan membawa kalian kembali." Mendengar ocehan tersebut, seorang biksu pun berusaha untuk menenangkannya. "Kepala biara, tenanglah. Apa yang akan dikatakan oleh orang-orang jika Anda mengejar Gunung Hua?" Tapi nampaknya kepala biara sudah tidak peduli. Ia bahkan mencekik leher biksu tersebut karena berusaha menghalangi jalannya.
Di sisi lain, Baekhyun pun menoleh ke arah Gunung Song. Lalu ia pun berkata, "Sepertinya aku mendengar sesuatu." Lalu Chungmin pun menanggapinya, "Suara apa yang kau dengar?" Lalu Baekhyun pun menjawab, "Itu seperti suara teriakan." "Oh, itu mungkin suara rakun tua yang telah terjatuh." Dan Chungmin pun tersenyum sambil bergumam, "Beraninya biksu botak itu mempermainkan Gunung Hua." Nah, Chungmin dan juga Hyunjong sama sekali tidak menceritakan apa yang mereka perbincangkan dengan kepala biara pada pertemuan terakhir mereka. Tentu saja Chungmin melarang hal tersebut agar murid-murid tidak terbebani dengan niat busuk dan juga tawaran menggiurkan dari Shaolin. Tapi nampaknya Hyunjong sama sekali masih tergiur dengan hadiah yang ditawarkan. Ia bahkan terus saja melirik ke arah Gunung Song dan sesekali ia pun berlari untuk kembali. Tapi sayangnya Hyun Yong dan juga Hyun Chang langsung menangkapnya dan membawanya kembali. Sesekali Hyun Jong memberontak, "Lepaskan aku, para leluhur pasti akan mengutukku." Tapi Hyun Sang menanggapinya, "Chungmin telah memberitahu kami harus menangkap Anda jika Anda berlari kembali ke Gunung Song. Mari kita bicarakan hal tersebut setelah kembali ke Gunung Hua." Melihat adegan aneh tersebut, Baekhyun pun bertanya, "Chungmin, sebenarnya apa yang kalian bicarakan dengan kepala biara? Kenapa pimpinan sekte nampak aneh?" Dan Chungmin pun menanggapinya, "Oh, itu nampaknya pimpinan sekte meninggalkan sesuatu yang berharga di Gunung Song." Mendengar jawaban tersebut tentu saja membuat Baekhyun heran karena semua barang berharga telah dibawa, termasuk 4 gerobak yang berisikan emas. Ya, itu adalah apa yang didapatkan Gunung Hua setelah pertarungan. Tapi anehnya Gunung Hua hanya memiliki 1 gerobak emas ataupun uang, sedangkan 3 gerobak lainnya itu semua milik Chungmin. Baekhyun bahkan merasa kasihan kepada sekte Shaolin karena harus mengundang orang licik seperti Chungmin. Walau begitu, ia masih merasa bangga karena berkat Chungmin lah semuanya bisa berjalan. Ia pun memuji Chungmin. Tapi nampaknya Chungmin tidak suka dengan hal tersebut. Ia pun berkata, "Senior, jangan menganggap jika diri Anda telah besar hanya karena telah memenangkan permainan anak-anak. Kau harus mengingat kekuatan utama dari sekte terletak pada para penatua dan juga murid kelas 1 mereka. Bahkan dibandingkan dengan sekte Pulau Selatan yang kita kalahkan di awal, kekuatan mereka masih jauh lebih layak dibandingkan kekuatan kita." Tentu saja itu adalah hal yang benar. Tapi walau begitu, Chungmin yakin di masa depan mereka bisa jauh dan juga berdiri di atas sekte-sekte lainnya. Dengan semangatnya ia pun berkata, "Baiklah, mari kita berlatih lagi dan kembali ke Gunung Hua." Dengan begitu perjalanan mereka di sekte Shaolin pun berakhir. Dan beberapa hari kemudian di sebuah penginapan, bam, pintu terbuka karena ditendang oleh seseorang dan ia pun berkata, "Kami kembali." Ya, suara tersebut membuat pelayan senang. Setelah kompetisi Shaolin berakhir, tempat penginapan mereka kembali menjadi sepi. Oleh sebab itulah sang pelayan merasa sangat bahagia karena ada pelanggan yang datang. Pelayan tersebut pun berkata, "Makanan, penginapan?" Dan seseorang pun menjawab, "Semuanya." Dan juga, "Apakah kau melihat gerobak itu?" "Iya, berikan kamar juga pada gerobak tersebut." Tentu saja itu membuat pelayan tersebut terkejut. Apa? Memberikan gerobak sebuah kamar? Apakah aku tidak salah dengar? Dan Chungmin pun berkata, "Ya, kau tidak salah dengar. Gerobak tersebut lebih berharga dari manusia. Kau harus tahu itu." Lalu setelah murid-murid Gunung Hua lainnya menampakkan dirinya, para pengunjung yang ada di sana pun mulai berbisik satu sama lain. Ya, mereka mengetahui dari pakaian yang digunakan, mereka pastilah dari Gunung Hua. Sebelum pertarungan ataupun kompetisi, tidak
tidak ada yang mengenal Gunung Hua. Tapi setelah apa yang terjadi dan kemenangan Gunung Hua, tidak ada yang tidak mengetahui mereka. Para murid Gunung Hua yang mendengar pujian tersebut bahkan merasa risih dan tidak nyaman. Ini pertama kalinya bagi mereka mendapatkan sorotan setiap kali mereka berkunjung ke suatu tempat. Tapi berbeda dengan Chungmyun, setiap kali ada orang yang membicarakan kehebatannya, ia selalu saja tersenyum lebar seakan-akan dirinya akan terbang. Bahkan Baekjun dan yang lainnya mengatakan jika Chungmyun terlalu over dan idiot karena mudah terbawa pujian. Di sisi lain, Hyunjong masih nampak muram. Kali ini ia tidak mungkin kembali ke Gunung Song. Sudah terlalu jauh. Andai saja ia menceritakan apa yang terjadi kepada Hyunyong dan juga Hyunsang, setidaknya ia yakin jika Hyunsang bisa memahaminya. Walaupun Hyunyong pasti akan menolak dan juga mendukung Chungmyun. Ya, walaupun ada sedikit penyesalan di wajah Hyunjong, tapi ia mengerti benar maksud perkataan Chungmyun jika senjata ilahi tidak bisa dibandingkan dengan nyawa murid-murid Gunung Hua. Mungkin para leluhur juga tidak akan bangga jika Hyunjong mengambil keputusan tersebut. Dan untuk menenangkan dirinya, ia pun mulai berpidato. Baiklah anak-anak, kalian telah bekerja keras, tapi nampaknya kita harus menyelesaikan ini dengan cepat. Ya, karena Gunung Hua telah memberikan hasil yang gemilang. Ia takut jika murid-murid akan terlena dengan hasil yang mereka peroleh. Tapi Hyunyong pun menanggapinya. Pimpinan sekte, ayolah jangan menganggap mereka sebagai anak-anak terus. Lagi pula orang yang sering membuat masalah Chungmyun ada bersama kita. Jadi tidak perlu khawatir. Anda hanya perlu memikirkan kira-kira apa yang harus sekte lakukan saat kita kembali nanti. Mendengar hal tersebut, Hyunjong pun hanya tersenyum. Lalu ia pun menanggapinya. Ya, jangan lupa kau juga harus membantuku. Dan Hyunyong pun menjawab, tentu saja. Beberapa saat kemudian mereka pun mulai menyantap makanan yang akhirnya tiba. Tak lama kemudian di ruang penginapan pimpinan sekte, Hyunyong dan juga Hyunsang pun pamit setelah berbincang dengannya. Lalu tak lama kemudian terdengar suara dari depan pintu pimpinan sekte, dan ternyata itu adalah Yuisul. Bahkan Hyunjong terkejut saat melihat kehadirannya. Saat itu Yuisul langsung meminta maaf karena telah mengganggu pimpinan sekte. Tapi ia paham apa yang diinginkan oleh Yuisul. Oleh sebab itulah pimpinan sekte berkata, baiklah, kau boleh pergi, tapi kau harus kembali secepatnya. Kami akan bergegas untuk memulai perjalanan sebelum matahari terbit. Jadi usahakan untuk menyusul sebelum kami benar-benar tiba di Gunung Hua. Mendapatkan izin dari pimpinan sekte, Yuisul pun merasa senang. Beberapa saat kemudian ia pun mulai bersiap. Tapi tiba-tiba seseorang pun berkata, "Senior, apakah Anda telah siap?" Ternyata itu adalah Jogul, Yeonjung, dan juga Tang Soso. Melihat kehadiran mereka tentu saja membuat Yuisul terkejut. Saat itulah seseorang berkata, pimpinan sekte berkata untuk mengawal Anda. Ya, walaupun pengawalan hanyalah sebuah alasan, aku akan lebih senang untuk pergi bersama. Tapi jika senior merasa terganggu, kami akan kembali. Dan Yuisul pun menanggapinya, ya aku tidak masalah. Dan beberapa saat kemudian muncullah Baekjun sambil menenteng Chungmyun yang masih terlihat mabuk. Ya, seperti biasa Chungmyun minum terlalu banyak alkohol. Ia pun melemparnya ke arah Yuisul dan berkata, aku tidak mengerti kenapa pimpinan sekte berkata harus membawanya juga. Jogul, gendong dia. Awalnya Jogul mengeluh,
Lebih baik aku menggendong sapi daripada menggendongnya. Tapi karena desakan Baekjun, mau tidak mau ia harus menerimanya. Dan Baekjun pun kembali berkata, kemana kita akan pergi? Dan Yusul pun menjawab, ke sebuah gunung tidak terlalu jauh dari tempat ini. Dan dengan itu mereka pun memulai perjalanan lain ke tempat di mana Yusul ingin tuju. Di sisi lain, di persimpangan jalan, Wei Lisan menunggu pimpinan sekte Hyunjong. Itu semua karena jalan yang menuju Gunung Hua dengan gerbang Hwayong sangat berbeda. Intinya Wei Lisan ingin berpisah. Tapi saat itu Hyunjong berkata kepada Wei Lisan, pimpinan Wei, bukankah hal yang bagus jika membawa murid-murid dari sekte gerbang Hwayong untuk melihat Gunung Hua? Mendengar perkataan tersebut, Wei Lisan pun menanggapinya, ya aku tahu itu memang bagus bagi murid-murid, tapi bukankah itu akan membuang-buang uang? Lalu seseorang pun berkata, tidak masalah pimpinan Wei, apakah uang yang kau dapatkan di sekte Shaolin kurang? Ya, suara tersebut keluar dari mulut Hyun Yong. Ia berkata, tidak masalah jika murid-murid dari gerbang Hwayong menuju Gunung Hua setidaknya untuk melihat bagaimana kondisi dari sekte pusat mereka. Nah, karena Hyun Yong yang paling getol dengan keuangan sudah mengizinkan, jadi mau tidak mau Wei Lisan pun menerima tawaran tersebut. Tapi sebelum itu ia merasa heran karena tidak melihat Chung Myun dan yang lainnya. Oleh sebab itulah ia bertanya kepada pimpinan sekte. Tapi pimpinan sekte menjawab dengan sedikit serius. Mereka sedang mengerjakan sesuatu yang harus dikerjakan. Dari jawaban tersebut, Wei Lisan pun terdiam dan tidak menanyakannya lebih lanjut. Di sisi lain, Hyun Sang pun bertanya pimpinan sekte, apakah benar mengirim murid-murid lainnya selain Yusul? Dan pimpinan sekte pun menjawab, ya, mereka perlu mengetahuinya. Mereka merupakan sosok yang akan memimpin Gunung Hua di masa depan. Jadi menurutku mereka setidaknya harus mengetahui kisah di balik senior ataupun junior mereka agar hubungan mereka jauh lebih dekat. Di sisi lain, Baekjun dan yang lainnya masih terus lari mengikuti Yusul dari belakangnya. Sudah hampir seharian, matahari hampir terbenam, tapi mereka belum menemui tujuan Yusul. Baekjun bahkan bertanya-tanya sebenarnya kemana mereka akan dibawa pergi pada titik ini. Seseorang yang paling ia tidak ketahui adalah Yusul. Jogul merupakan anak pedagang, lalu Yeonjung merupakan yatim piatu. Adapun Chung Myun, bocah bajingan itu merupakan seorang pengemis, tapi ia sama sekali tidak mengetahui apapun tentang Yusul. Dan sebelum matahari benar-benar terbenam, Yusul pun terhenti. Semua orang juga ikut terhenti. Lalu Yusul kembali berkata, di atas sana, itu adalah tujuan kita. Mengetahui hal tersebut, Chung Myun nampaknya mulai kesal dan berkata, apa ini? Apakah kita masih belum sampai? Aku sudah berlarian semalaman, tapi kita masih harus mendaki lagi. Mendengar ocehan tersebut, Jogul pun menanggapinya, kau tidak berlari bodoh, aku yang menggendongmu. Lalu mendengar hal tersebut, Chumin pun berkata, ayolah senior, aku melakukan ini untuk melatih bagian tubuh bawahmu yang sangat lemah. Jika kau terus berkata begitu, aku akan turun dan mencari batu yang lebih besar. Mendengar perkataan Chungmyun, Jogul pun langsung menanggapinya dengan ketakutan. Baiklah, baiklah, aku akan mengantarmu dengan tenang. Dengan itu perjalanan mereka pun kembali berlanjut hingga tak lama kemudian akhirnya Yusul benar-benar berhenti. Ia berjalan menuju sebuah gundukan tanah dan dari sanalah semua orang nampak terkejut karena itu seperti sebuah makam. Yusul pun berhenti di depan makam tersebut, lalu ia berkata, aku kembali ayah. Setelah mencapai tujuan mereka, murid-murid Gunung Hua pun mulai beristirahat dan sedikit berbenah di depan sebuah gubuk yang hampir saja hancur. Ya,
Dari bentuknya mungkin gubuk ini tidak dihuni orang setidaknya sampai 10 tahun terakhir. Chung Myun bahkan yakin jika tempat ini merupakan tempat pelarian bagi mereka yang memiliki dosa untuk menyembunyikan diri mereka dari orang lain, karena orang normal tidak mungkin hidup di tempat seperti ini. Nah, karena seluruh murid Gunung Hua sangat penasaran dengan kisah dari Yuisul, semua orang pun menatap ke arah Baekchun, yang artinya mereka ingin Baekchun bertanya kepada Yuisul. Ya, walaupun itu membuat Baekchun tidak nyaman, tapi karena desakan dari murid lainnya, mau tidak mau ia pun bertanya, "Yuisul, makam itu?" Lalu Yuisul pun menjawab, "Itu adalah makam ayahku." Oh, tapi murid-murid nampaknya masih belum puas. Mereka pun kembali menatap ke arah Baekchun hingga akhirnya Baekchun pun kembali bertanya, "Jadi, apakah kalian tinggal berdua di sini sebelumnya?" Yuisul pun mulai bangkit, lalu ia pun berjalan ke suatu tempat. Saat itulah Baekchun berkata, "Jika kau tidak ingin cerita, kau tidak harus melakukannya." Tapi Yuisul tetap bergerak hingga akhirnya ia pun menggali di sebuah tempat dan terlihatlah sebuah kotak. Saat kotak tersebut terbuka, alangkah terkejutnya semua murid. Mereka melihat sebuah buku, lebih tepatnya lembaran kertas yang sudah hampir terbakar hangus, tapi ada tulisan yang masih jelas tertera, yaitu 24 gerakan. Ya, itu merupakan buku yang berisikan teknik 24 gerakan bunga plum. Teknik yang dicari oleh seluruh murid Gunung Hua sebelum kedatangan Chung Myun. Entah kenapa teknik tersebut ada di lokasi yang mereka datangi, walaupun buku tersebut sudah hancur sepenuhnya. Dan Yuisul pun mulai menjelaskan, "Ayahku dulu merupakan murid Gunung Hua. Lebih tepatnya ia merupakan murid Gunung Hua yang lari. Sebenarnya ia tidak ingin hidup lagi sebagai murid Gunung Hua. Akan tetapi ia juga merupakan seseorang yang tidak bisa meninggalkan Gunung Hua, bahkan sampai akhir hayatnya. Dasar orang bodoh." Yuisul masih mengingat kejadian itu setiap kali ia memejamkan matanya, yaitu penampakan ayahnya yang selalu saja mengayunkan pedangnya, entah pagi hari, siang hari, malam hari, ketika hujan turun ataupun ketika salju turun. Ia terus melakukan hal tersebut hari demi hari, tahun demi tahun. Saat itu Yuisul kecil masih belum mengerti apa yang ingin dibuktikan oleh ayahnya. Hingga pada akhirnya waktu pun mengalir begitu cepat. Kini ayah Yuisul sudah bertambah tua. Bahkan tangannya yang kurus sudah sulit untuk mengayunkan pedang. Akan tetapi ia masih terus melakukan hal tersebut. Hingga suatu ketika sebelum kematiannya, ayah Yuisul pun menangis. "Sepertinya aku gagal. Aku tidak bisa membuat bunga plum mekar." Ayah Yuisul yang hampir kehabisan umurnya bahkan menjadi sedikit gila. Ia berkata kepada Yuisul untuk membuat bunga plum mekar, tapi terkadang ia berkata agar tidak menempuh jalan yang dilalui oleh ayahnya. Mendengar cerita tersebut, Baekchun nampak penasaran kenapa ayah Yuisul melakukannya, dan Yuisul pun kembali menjelaskan itu semua demi penebusan. Ia yakin jika ia kembali dengan tangan kosong, sekte tidak akan pernah menerimanya. Oleh sebab itulah ayah Yuisul berusaha keras untuk memulihkan teknik pedang bunga plum agar sekte dapat menerimanya. Tapi bahkan sampai dengan ajal menjemputnya, ayah Yuisul tidak pernah berhasil melakukan hal tersebut. Walaupun ia telah membuat buku-buku lainnya
hanya untuk menyempurnakan buku teknik 24 gerakan bunga plum yang sudah hampir terbakar, tapi tetap semuanya gagal. Tentu saja itu adalah hal yang hampir mustahil. Baekhyun mengetahui jelas hal tersebut setelah melihat buku 24 gerakan bunga plum yang hampir terbakar habis. Bahkan ayah Yisul sebelumnya belum pernah mempelajari teknik tersebut. Jadi bagaimana bisa ia meraba-raba untuk menyempurnakan teknik yang bahkan sebelumnya tidak pernah ia ketahui. Setelah kematian ayahnya, Yisul muda hanya menemani tubuh ayahnya yang sudah menjadi mayat hingga akhirnya beberapa hari setelahnya seseorang pun muncul, yaitu adalah Hyunjong yang menerima surat terakhir dari ayah Yisul. Melihat apa yang ada di hadapannya, Hyunjong terlihat nampak marah dan berteriak, "Dasar kau bodoh, apa yang telah kau lakukan?" Dan Hyunjong pun langsung memeluk Yisul muda yang nampak sangat kelaparan. Dan saat itulah Yisul kembali berkata, "Ya, itulah ayahku yang bodoh. Ia ingin meninggalkan Gunung Hua tapi tidak benar-benar bisa melakukannya." Mendengar cerita tersebut, Tang Soso pun menatap Yisul dengan sangat sedih. Lalu tiba-tiba Jogul berkata, "Buku-buku tersebut kenapa pimpinan sekte tidak membawanya?" Lalu Chungmin pun menjawab, "Karena itu tidak bisa. Bayangkan jika pimpinan sekte membawanya, maka semua orang akan berusaha keras untuk menyempurnakannya. Dan yang terjadi kehancuran total Gunung Hua. Ingat ini, harapan tipis lebih kejam daripada keputusasaan." Bahkan menurut Chungmin sendiri saat itu tidak mungkin ada yang bisa memulihkan teknik 24 gerakan bunga plum, walaupun jika itu dirinya. Jika Chungmin sama sekali belum mengetahui teknik awal dari 24 gerakan bunga plum, jadi walaupun ia berusaha memperbaikinya, maka yang ada hanyalah menciptakan teknik baru lainnya. Chungmin pun kembali berkata, dia benar-benar bodoh. Tidak, ia pasti sangat putus asa melakukan hal gila agar bisa kembali dan dimaafkan. Tapi Yisul sama sekali tidak tersinggung dengan perkataan tersebut. Ia bahkan meyakini jika ayahnya adalah yang salah meninggalkan Gunung Hua. Dari pandangannya sebagai seorang murid merupakan hal yang salah. Jadi ia sama sekali tidak bisa membenarkan apa yang telah dilakukan oleh ayahnya. Untuk menghentikan perbincangan yang semakin melebar, Chungmin pun berkata, "Sudah cukup, lebih baik kita tidur. Kita sudah mengetahui apa yang harusnya diketahui. Dan yang terpenting adalah tujuan kita datang ke sini untuk mengunjungi makam dari ayah Yisul." Mendengar hal tersebut, Baekhyun nampaknya sedikit kesal. Tapi tiba-tiba Yisul berkata, "Itu benar, mari kita tidur saja." Chungmin kembali menjelaskan jika esok pagi mereka harus kembali melanjutkan perjalanan dan kembali mengikuti rombongan. Jadi sebaiknya kalian semua beristirahat dan tidak butuh waktu yang lama bagi murid-murid Gunung Hua untuk beristirahat ataupun tertidur di dalam gubuk yang hampir saja hancur. Yisul bahkan nampak sangat terkejut. Sebelumnya mereka nampak antusias, tapi saat di dalam gubuk semuanya langsung tertidur begitu saja. Ia pun bergumam apakah mereka semua kelelahan. Tapi tiba-tiba terdengar suara dari Tang Soso, "Senior, senior, Chungmin tidak ada di sini." Tentu saja itu membuat Yisul terkejut. Ia pun menoleh ke arah api unggun, tapi Chungmin juga tidak ada di sana. Yisul pun langsung bergerak ke suatu tempat di sisi lainnya, tepat di samping makam ayah Yisul. Chungmin menuangkan sebuah alkohol di sebuah gelas dan diletakkan di samping makam ayah Yisul. Sedangkan Chungmin sendiri sambil menengguk alkohol, ia pun berkata, "Dasar bodoh, aku sama sekali tidak bisa mengerti bagaimana pemikiranmu."
Jika itu Chung Myun, tidak mungkin ia akan meninggalkan Gunung Hua. Tapi jika kau meninggalkan Gunung Hua, seharusnya kau hidup bahagia, bukan hidup dalam penyesalan sampai dengan kematianmu. Aku minta maaf, sungguh ini semua salahku. Jika saja ada seorang yang selamat dalam pertarungan melawan kultus iblis, pastinya tidak akan ada seseorang yang seperti Ayah Yisul. Meninggalkan Gunung Hua bukanlah dosa melihat apa yang telah menimpa Gunung Hua. Tentunya sangat sulit untuk bertahan di dalam sekte yang hancur. Jadi dengan keputusan yang telah ia buat, Chung Myun sama sekali tidak merasa jika itu adalah keputusan yang salah. Sebenarnya Chung Myun ingin pergi ke istana Pulau Selatan, tapi ia tidak bisa. Gunung Hua saat ini masih lemah. Jika terjadi sesuatu kepada Chung Myun, maka Gunung Hua akan rentan jika terjadi gesekan dengan 9 sekte besar ataupun 5 keluarga besar. Dan jika itu terjadi, Gunung Hua akan kembali runtuh dan akan muncul orang-orang seperti Ayah Yisul, dan itu tidak diinginkan oleh Chung Myun. Oleh sebab itulah ia harus menahan diri, walaupun di dalam lubuk hatinya ia ingin sekali menghancurkan sisa-sisa dari kultus iblis yang muncul di Istana Laut Utara. Dan dengan sedikit mabuk, Chung Myun pun berkata, "Aku dengar kau ingin melihat bagaimana bunga plum mekar di pedang Gunung Hua. Baiklah, aku akan memperlihatkan hal tersebut kepadamu." Chung Myun pun mulai bangkit, lalu ia pun mulai menari dengan sangat indah. Walaupun dalam keadaan mabuk, Chung Myun bisa mendemonstrasikan 24 teknik bunga plum dengan sangat sempurna. Bunga plum pun mulai bermekaran dan Chung Myun pun berkata, "Bukankah ini hal yang ingin kau lihat? Aku hanya ingin memberitahumu jika nama Gunung Hua telah kembali." Di sisi lainnya, Yisul yang melihat adegan tersebut hanya bisa terdiam, tapi di dalam hatinya ia pun berjanji, "Ayah, suatu hari nanti aku juga akan bisa membuat bunga plumku sendiri, bunga plum yang sempurna. Dengan itu kau bisa beristirahat dengan tenang." Dan itulah janji terakhir yang dibuat oleh Yisul untuk ayahnya. Keesokan harinya, Hyun Jong yang dalam perjalanan mendengar sesuatu dari kejauhan. "Pimpinan sekte di sini!" Ternyata itu adalah rombongan dari Baekhyun. Hyun Jong mengira jika mungkin akan butuh waktu lama bagi mereka untuk mengetahui situasi dari Yisul. Itu adalah kondisi yang sangat rumit. Oleh sebab itulah ia mengirim beberapa anak untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi dari Yisul. Dan melihat mereka kembali dengan cepat, setidaknya ia berpikir jika beberapa permasalahan telah terselesaikan. Dan saat pimpinan sekte menatap Yisul, ia pun melihat jika beban di wajah juga pundaknya sudah mulai menghilang, yang artinya semuanya berjalan sesuai rencana. Memang benar, semua perubahan Yisul dimulai saat kedatangannya, yaitu Chung Myun. Tapi tidak hanya Yisul, tapi perubahan besar juga nampak terlihat dari Gunung Hua. Semua itu berkat Chung Myun, ya, berkat dirinya. Di sisi lain, yang Chung Myun pedulikan adalah gerobak uangnya. Ia pun mulai melihat ke arah gerobak-gerobak tersebut lalu berkata, "Senior, nampaknya ada 1 koin emas yang hilang." Mendengar hal tersebut, Hyun Sang yang bertugas menjaga nampak khawatir. "Apa? Tidak mungkin. Aku bahkan menjaga agar semut tidak bisa masuk ke dalam. Ya, kecuali saat aku tertidur." Mendengar hal tersebut, Chung Myun pun menanggapinya, "Apa? Bagaimana bisa seseorang yang menjaga uang tidur?"
Baeksang nampak mengeruh. Ayolah, itu hanya 1 koin saja. Tapi Chungmyun kembali menanggapinya. 1 koin katamu? Lalu apakah jika aku menjual senior akan mendapatkan 1 koin emas? Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Baeksang gila. Ia bahkan berteriak, "Pimpinan sekte, tolong aku!" Tapi Hyunjong hanya bisa tersenyum melihat adegan tersebut. Yang ia pikirkan kali ini adalah bagaimana murid-murid yang telah ia tinggalkan lama di Gunung Hua. Tapi saat itu terdengar suara, "Pimpinan sekte, lihat itu!" Ya, Gunung Hua sudah nampak, yang artinya mereka sudah dekat dengan sekte mereka. Orang-orang yang sebelumnya mulai lelah kini kembali bersemangat saat mengetahui jika Gunung Hua sudah ada di depan mata. Tapi ada beberapa pertanyaan. Jogul berkata kepada Baekchun, "Senior, bagaimana dengan gerobak-gerobak itu?" Yang dimaksud adalah gerobak uang milik Chungmyun. Tentu saja gerobak tersebut harus dibawa secara manual untuk bisa sampai ke atas sekte, yang artinya mereka membutuhkan tenaga. Oleh sebab itulah Baekchun berharap jika orang-orang yang akan menjemput mereka telah bersiap di depan sana. Di sisi lain, Un-am dan murid-murid lainnya nampak bersemangat menunggu kehadiran murid-murid yang telah berjuang keras. Ya, apa yang telah mereka capai merupakan sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itulah Un-am dan murid lainnya nampak antusias. Mereka bahkan menyiapkan banyak makanan untuk menunggu kehadiran mereka. Tapi sampai dengan saat itu mereka masih belum melihat kedatangan para murid-murid. Hingga akhirnya 4 orang pun terlihat memanjat gunung dengan cepat. Dan saat mereka menampakkan diri, ternyata itu adalah pimpinan sekte dan juga para penatua. Melihat kehadiran mereka, Un-am dan murid-murid lainnya pun langsung menyapa pimpinan sekte. Pimpinan sekte juga berkata, "Terima kasih telah menjaga sekte dan kalian semua telah bekerja keras." Lalu setelah berbasa-basi, pimpinan sekte dan para penatua juga Un-gak pun langsung melarikan diri. Dan tentu saja itu membuat Un-am heran. Tapi ia dan juga para murid-murid masih nampak sedikit antusias untuk menyambut para murid-murid yang telah bekerja keras. Tapi suasana mulai nampak aneh. Satu persatu murid-murid mulai menampakkan dirinya. Tapi mereka nampak sangat lelah dan juga kesal. Beberapa kata kasar bahkan diucapkan dari mulut mereka. Saat itulah Un-am menyadari jika murid-murid yang baru saja naik, mereka membawa sesuatu. Dan ternyata itu adalah gerobak. Tidak hanya satu, ada gerobak lainnya yang ditarik oleh murid-murid. Tentu saja itu membuat Un-am heran. Dan yang membuat dirinya lebih terkejut lagi adalah di salah satu gerobak nampak terlihat seseorang yang sedang menengguk alkohol. Dari sinilah ia sadar tidak ada yang namanya penyambutan hangat dan normal bagi Gunung Hua. Setelah berhasil menaikkan satu gerobak, Jogul pun mulai mengeluh dengan apa yang telah menimpanya. Tapi setelah itu Chungmyun mulai mengomel kepadanya. Hingga akhirnya gerobak lainnya pun mulai terlihat. Saat itulah Baekchun mulai menampakkan dirinya. Ia terlihat nampak sangat kesal dengan apa yang diperintahkan oleh Chungmyun. Ia pun mulai mendekat dan menendang Chungmyun. Dan yang terjadi, tidak sulit bagi Chungmyun untuk membuat Baekchun terjatuh dari tebing. Murid-murid yang melihat hal tersebut hanya bisa berkata, "Senior, kami memuji terkait keberanianmu." Un-am yang menyaksikan kejadian tersebut hanya bisa terdiam karena seharusnya ini adalah pesta penyambutan mereka, tapi sangat di luar ekspektasi. Lalu ia pun berkata kepada Chungmyun, "Chungmyun, apakah harus sesulit itu?" Dan Chungmyun pun menjawab, "Ya, jika demikian maka tidak akan ada latihan." Un-am pun terdiam sejenak, lalu ia berkata, "Benar-benar, yang terpenting selamat, kalian telah kembali." Lalu Chungmyun pun
menjawab, "Ya senior." Tapi saat itu ia melihat keanehan. Ia pun mulai memandang murid-murid kelas 2 dan juga kelas 3 yang tepat ada di belakang Unam. Mereka nampak berkeringat saat Chomyeon mengamatinya. Dan Chomyeon pun mulai berkata, "Tunggu. Apakah otot kalian mulai mengendur? Apakah kalian tidak berlatih?" Mendengar ocehan Chomyeon, murid-murid hanya bisa terdiam. Hingga akhirnya salah seorang pun berkata, "Bukankah setidaknya kita juga perlu beristirahat?" Dan Chomyeon pun menanggapinya, "Istirahat? Aku tidak yakin orang-orang di belakangku akan beranggapan sama dengan kalian." Ya, saat itulah ekspresi marah murid-murid yang baru saja tiba nampak sangat jelas. Mereka pun mulai bergumam, "Lihat lengan mereka, bukankah itu terlalu kurus? Kita harus membunuh mereka. Ya, kita harus membunuh mereka." Murid-murid yang baru saja tiba nampak sangat kesal karena mereka yang tidak ikut serta dalam kompetisi terlihat nampak sangat tenang dan juga penuh kedamaian, sedangkan diri mereka berapa banyak penderitaan yang telah mereka lalui. Ketegangan mulai terjadi antara dua belah pihak dan saat itulah suara orang lain mulai terdengar. "Kalian semua dengarkan baik-baik." Ya, itu adalah suara milik Baeksang. Murid-murid menyangka jika Baeksang akan menengahi mereka, tapi ternyata ia malah berkata, "Pohon teratai." Dengan itu ia pun berlari diikuti dengan seluruh murid lainnya, yang artinya mereka harus menuju pohon teratai di puncak Gunung Hua. Melihat adegan tersebut, Unam hanya bisa terdiam dan bergumam, Gunung Hua telah selesai. Dan yang lebih mengherankan adalah tidak ada yang peduli dengan Baekchun yang baru saja terjatuh ke dasar tebing. Beberapa saat kemudian, Unam pun mulai menyambut pimpinan sekte dan para penatua yang baru saja tiba. Ia juga mengatakan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kerja kelas yang telah dilakukan oleh para pimpinan sekte dan juga penatua. Awalnya Hyunjong nampak biasa saja, tapi saat Unam menjelaskan jika rumor telah menyebar sampai dengan Gunung Hua, itu membuat Hyunjong sangat senang. Sangat berbeda saat ia mendengarkan pujian langsung dari orang-orang jauh yang mendapatkan kabar tentang pencapaian mereka. Bahkan penatua Hyunsang berkata, jika Gunung Hua yang jauh dari Shaolin saja sudah mendapatkan kabar, maka tidak akan lama bagi dunia untuk mengetahui kebangkitan Gunung Hua. Para penatua pun mulai tertawa atas pencapaian besar yang telah mereka lakukan. Tapi suasana mulai berubah tak kalah. Penatua Hyunyong berkata, "Baiklah, jika sudah selesai, mari kita makan malam." Mendengar perkataan tersebut, Unam pun berkata, "Penatua, apakah kami melakukan kesalahan saat kalian pergi?" Dan Hyunyong pun berkata, "Tidak ada apapun, hanya ada sedikit perubahan terkait perjanjian perdagangan dan itu bukanlah masalah besar. Hanya saja..." Saat Hyunyong ingin melanjutkan perkataannya, tiba-tiba mereka mulai mendengar jeritan para murid di luar ruangan. Hyunyong bahkan sulit untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya. Tentu saja itu membuat Unam kesal. Ia pun mulai keluar dari ruangan untuk memarahi murid-murid yang sangat berisik. Tapi saat itu ia malah terdiam melihat apa yang ada di hadapannya. Murid-murid nampak sangat menyedihkan dengan pakaian yang compang-camping juga kotor. Padahal baru 1 jam saja, tapi penampilan mereka sudah berubah 180 derajat. Chomyeon mulai memarahi mereka karena menurutnya 1 bulan adalah waktu yang sangat cukup untuk mereka mempelajari teknik pedang. Tapi mereka malah bersantai ria. Walaupun mereka juga berkata jika mereka telah berlatih keras. Tapi menurut Chomyeon semuanya masih sangat kurang. Tidak hanya Chomyeon,
Baekjun yang baru saja tiba dari mendaki untuk yang kedua kalinya juga ikut memarahi mereka. Mendengar omelan Baekjun, murid-murid bahkan bergumam, apakah tebing itu sudah menjadi lebih dekat? Bukankah seharusnya ia telah mati setelah jatuh? Wajah tidak puas mulai nampak jelas di wajah murid-murid yang tidak ikut kompetisi, karena apa yang mereka dapatkan hanyalah amarah dari para senior dan juga junior mereka yang baru saja pulang dari kompetisi. Dan yang terjadi setelahnya adalah mereka yang pulang kompetisi mengawasi murid-murid untuk berlatih dengan keras. Bahkan mereka mulai mendendangi pantat murid-murid satu demi satu untuk meluapkan kekesalan mereka. Di sisi lain, gerbang Hwayong yang menyaksikan hal tersebut hanya bisa terdiam. Seseorang pun berkata, pimpinan sekte, apakah benar mereka merupakan penganut Taois? Dan Wei Lisan pun menjawab, aku juga tidak tahu. Sudah lama aku tidak berkunjung ke Gunung Hua. Lalu Wei Soeng pun berkata, tapi bukankah pelatihan ini terlalu berlebihan? Dan Wei Lisan pun menjelaskan, jangan hanya menilai dari apa yang nampak di luar. Bukankah kalian juga telah melihat bagaimana kehebatan mereka saat kompetisi di sekte Shaolin? Tentu saja murid-murid dari gerbang Hwayong tidak bisa membantah hal tersebut. Hanya saja pemandangan yang mereka lihat kali ini sangat tidak biasa. Lalu Wei Soeng pun kembali berkata, ayah, bukankah mereka berkata jika beberapa di antara kita akan melakukan pelatihan yang sama dengan Gunung Hua? Tapi setelah melihat apa yang ia saksikan, Wei Lisan pun sedikit ragu. Ia pun berkata, sepertinya aku harus memikirkannya lagi. Aku bahkan tidak tahu apakah tindakan yang aku putuskan sebelumnya adalah sebuah kebenaran atau kesalahan. Tak lama kemudian, murid-murid Gunung Hua masih berlatih dengan sangat keras, di mana Baekjun bertindak sebagai pengawas yang bahkan lebih kejam daripada Chungmyun. Para murid bahkan mulai mengeluh bagaimana bisa kepribadian Baekjun berubah 180 derajat setelah dari kompetisi. Bahkan ia lebih kejam daripada Chungmyun. Chungmyun yang menyaksikan kejadian tersebut hanya bisa bergumam, kerja bagus Dong Ryong. Pengalaman murid-murid yang ikut kompetisi mungkin akan mempengaruhi pelatihan mereka ke depannya, karena mereka telah melihat bagaimana kerja dari dunia murid. Karena hanya mereka yang memiliki kekuatanlah yang bisa menentukan arah hidup mereka. Orang lemah tidak bisa memilih bagaimana cara mereka hidup. Jadi itulah yang ditanamkan oleh Baekjun dan murid-murid yang ikut serta dalam kompetisi. Mereka harus bisa menanamkan hal tersebut juga kepada para murid lainnya agar mereka bisa berkembang pesat. Beberapa masalah telah teratasi, akan tetapi ada dua hal yang menjadi kekurangan Gunung Hua menurut Chungmyun. Pertama, pengaruh. Walaupun telah memenangkan kompetisi, tapi Gunung Hua sama sekali belum memiliki pengaruh apapun di dunia persilatan. Dan yang kedua, yaitu teknik kultivasi ilahi milik Gunung Hua. Memikirkannya saja membuat Chungmyun pusing. Itu semua karena bahkan Chungmyun sendiri tidak tahu bagaimana cara melakukan kultivasi tersebut. Itu dinamakan kultivasi seni ilahi surgawi violet. Jenis kultivasi yang hanya diturunkan dari pimpinan sekte ke pimpinan sekte selanjutnya. Itulah yang membuat Chungmyun pusing karena dirinya tidak mengetahui terkait hal tersebut. Hanya saja ia telah mempelajari versi sederhana dari teknik tersebut, tapi tentunya itu masih kurang dibandingkan dengan versi aslinya. Chungmyun memang bisa mengajarkan teknik bunga plum, tapi tidak dengan teknik kultivasi ilahi tersebut. Dengan demikian Gunung Hua seperti burung yang terbang pincang. Jika saja keduanya berhasil
berhasil diturunkan, maka mudah bagi Gunung Hua untuk kembali mencapai puncak kejayaannya. Dulu sebetulnya Chumyeon meminta pimpinan sekte untuk mengajarkannya. Akan tetapi saat itu pimpinan sekte berkata, jika kau ingin mempelajarinya, maka jadilah pimpinan sekte. Walaupun pimpinan sekte saat itu bukanlah orang yang kaku, tapi ia juga tidak ingin merusak tradisi. Dan oleh sebab itulah, teknik ilahi tersebut hanya diketahui oleh 2 orang, yaitu Chung Moon dan juga Chung Jin, di mana keduanya terbunuh saat peperangan melawan kultus iblis. Jadi, bagaimanakah cara Chung Myun mengatasi 2 permasalahan tersebut? Mari kita bahas di next video. Nah, itu saja dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.